Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didan. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah AI and Data Analytics. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Artificial Intelligence for Academic Purpose atau kecerdasan buatan untuk tujuan akademis. Oke, saya rasa kita semua belakangan ini sudah sering mendengar ya istilah atau sesuatu yang bernama ChatGPT. Oke, jadi ChatGPT ini adalah salah satu AI terbaru yang langsung namanya itu meroket karena bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, di kuliah kemarin saya sudah bertanya pada mahasiswa di kelas yang jumlahnya kurang lebih 50, dan dari 50 itu sepertinya ada hampir sepertiganya yang menjawab mereka sudah pernah menggunakan ChatGPT. Tujuannya tentunya beragam, mulai dari mencari info viral, ada yang mencari info tentang games, mencari jawaban tugas. Ini lumayan banyak nih yang bilang untuk membantu mengerjakan tugas, mencari jawaban tugas, mempercepat mengerjakan tugas. Kemudian mencari teman ngobrol. Nah, yang ini nggak tahu benar atau enggak, katanya dia gabut dan mungkin dia agak sepi juga, jadi dia ngobrol sama ChatGPT. Nah, lalu dari sesuatu yang tiba-tiba viral ini, ChatGPT, dan langsung banyak digunakan, muncullah satu pertanyaan di banyak kalangan. Bagaimana jika ChatGPT ini digunakan untuk tujuan akademik? Oke, banyak perdebatan dan juga pendapat mengenai hal ini, tapi banyak yang mengatakan bahwa ChatGPT untuk tujuan akademik itu tidak direkomendasikan. Oke, bahkan beberapa website berita populer pun sudah sering menginformasikan bahwa banyak universitas yang melarang penggunaan ChatGPT karena dinilai eh, plagiat. Kemudian juga bahkan ini yang SciencePo SciencePo itu mengancam mahasiswa atau mahasiswi mereka, uh, mengancam dipecat gitu kalau mereka tetap menggunakan AI jika jika mengerjakan tugas menggunakan bantuan ChatGPT. Kemudian juga di India sudah melarang karena mereka ingin mereka untuk mengerjakan secara mandiri. Dan di Amerika dan di negara lainnya sudah banyak yang melarang. Kemudian mereka menggunakan istilah ini, sarjana ChatGPT, bagi mereka yang menggunakan ChatGPT untuk membuat skripsi, menulis jurnal atau paper, dan lainnya. Tapi kabar baiknya ada juga beberapa universitas yang melakukan pendekatan berbeda tentang penggunaan ChatGPT ini. Contohnya ada the State University of New York. Nah, ini sudah mulai membuat rencana untuk mengintegrasikan perangkat AI dalam tujuan akademik. Terus kemudian juga ada Furman University, ini juga sudah mulai melakukan update pada kurikulumnya terkait bagaimana kita menggunakan AI. Nah, semuanya punya alasan masing-masing dan semuanya juga baik, tapi bagi saya sendiri penggunaan ChatGPT jika untuk tujuan akademis itu ya memang kurang. Kenapa? Karena pada tampilan ChatGPT pun sudah dijelaskan ya tentang kemampuannya, kemudian kekurangannya apa. Nah, di sini dijelaskan nih, ChatGPT ini kemampuannya bisa mengingat apa yang ada di percakapan sebelumnya, kemudian bisa follow up correction atau mengkoreksi setelahnya, kemudian juga bisa menghindari pertanyaan atau permintaan yang tidak sopan. Nah, di sini pun ada batasannya. May occasionally generate incorrect information. Jadi bisa saja menghasilkan jawaban yang tidak tepat. Kemudian juga nih, kontennya bisa bias. Jadi jika instruksinya disalahartikan, nanti jawabannya bisa berbeda. Kemudian juga terbatas pengetahuannya pada dunia. Biasanya setelah tahun 2021 dia tidak punya informasi apa-apa, sehingga jawabannya bisa tidak tepat. Kayak itu ya. Nah, untuk tampilan ChatGPT sendiri, jika ada yang belum pernah lihat, kita coba.
Nah, ini ya. Jadi kita bisa buka di openai.com, kemudian nanti kita masuk yang try ChatGPT. Masuk kita ke set.openai.com. Caranya sangat mudah. Di sini kita tinggal tuliskan pesan kita di sini. Misalnya kita mau tanya apa ya? Kalian mendapat tugas untuk membuat essay tentang pemanasan global. Kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa Indonesia itu di ChatGPT saya rasa sudah lumayan bagus. Ini bisa langsungnya apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global merujuk pada peningkatan suhu rata-rata bumi secara bertahap dalam jangka waktu sekian bla 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 bla. Nah, ini lumayan ya, kita bisa mendapatkan wawasan baru dari sini. Tetapi ya udah hanya sebatas jawaban aja, dia tidak menunjukkan sumbernya, tidak menunjukkan referensinya. Kemudian kita tanya dari mana sumbernya. Bisa juga kita tanya seperti itu. Nah, tuh, didasarkan pada pengetahuan umum yang tersedia pada September 2021. Saya telah dilatih dengan berbagai sumber termasuk teks-teks lainnya. Jadi ya emang gini, kalau ChatGPT nanti nggak jarang juga dia curhat pada jawabannya. Udah saya beberapa kali nemu kasus kayak gitu. Dan kecuali kita bertanya mendetil, adakah jurnal tentang pemanasan global di Indonesia misalnya. Ya, baru kita bisa dapat contoh papernya atau jurnalnya. Ya, terdapat berbagai jurnal ilmiah, kemudian bisa menunjukkan judul, kemudian juga nama jurnal dan tahunnya. Ya, ini sangat baik sekali. Nah, tapi sekali lagi, ChatGPT itu sudah banyak yang akademisi yang menyatakan bahwa banyak jawabannya yang bias, dan ketika dicek itu ternyata tidak sesuai. Jadi kita harus melakukan double check ke depannya. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini. Oke, nah maka dari itu sudah banyak yang merekomendasikan berbagai AI atau kecerdasan buatan lain yang bisa digunakan untuk keperluan akademik. Contohnya Site.ai, Consensus.f, kemudian juga ada chatpdf.com. Oke, kita lihat satu-satu ya. Dimulai dari Site.ai karena tujuannya atau fungsinya itu berbeda-beda. Ini sudah masuk ke, nah di sini dari tampilan atau interface-nya saja sudah terlihat bahwa ini lebih akademik gitu, lebih dibuat lebih untuk akademisi. Misalnya di sini pada tab search-nya itu udah bisa search by title, author, keyword, or DOI. Kalau tadi kan ChatGPT cuma meminta kita menuliskan pertanyaan atau pesan aja. Sekarang kita coret ya, tulis misalnya climate change. Kita bisa mencari climate change di berbagai ini ya. Misalnya di pemerintahan, di bidang biologis, kita cari yang umum aja, climate change-nya. Nah, bisa dilihat langsung mendapatkan 930.000 hasil. Dan kita bisa langsung melihat citasinya. Ini. Oh, tapi ternyata kalau yang ini harus trial dulu. Kalau ini saya belum trial. Nah, di sini juga ada extension untuk Google Chrome. Ini jawabannya, jadi kita bisa mengutip jawabannya, dan juga ada ini ya, ada level confidence-nya. Jadi apakah jawabannya benar atau tidak itu sudah terlihat di sini. Oke, bisa dilihat nih. Banyak, dan saya rasa ini lebih menarik, dan kita lihat harganya. Biasa, begitulah kalau misalkan bagus ya nggak ada yang gratis ya. THB ini apa nih?
Thailand bed ini kayaknya dapat harganya di Thailand ya. Kita lihat berapa ini tuh ini dia. Nah, sekitar 181.000. Ya, ternyata lumayan murah ya, apalagi kalau kita udunan sama orang-orang, sama teman-teman kita. Ya lumayan lah ya, ini worth it saya rasa. Kita coba lagi uh, remote sensing. Oke, 403.000 hasil. Dan nanti kalau kita menggunakan uh, atau kita subscribe yang berbayar, itu bisa mendapatkan lebih banyak fitur ya. Ya, nah ini bisa juga kita lihat nama dari jurnalnya, kemudian afiliasinya, jenis publikasinya, citasi, tipe, section, dan banyak. Saya rasa ini sangat menarik lah. Oke, kita lanjut yang kedua, konsensus app. Ini evidence based answer. Nah, ini tampilan awalnya, masih beta, konsensus app. Oke, tanyalah pertanyaan, kita akan mendapatkan kesimpulan dari paper penelitian. Nah, di sini kan udah jelas ya di sini ya research papers. Ask a research question. Oh, udah ada misalnya do environmental factors impact height, is weight training for teens healthy. Kita coba yang ini dulu ya. Do environmental factors impact height. Oke, apakah faktor lingkungan mempengaruhi tinggi kita ya? Oke, kelihatan di sini sudah ada tahunnya, penulisnya, judul jurnalnya. Terus juga kalau misalkan dia sering disitasi, dia muncul di bagian paling atas. Kemudian juga kita citasi, oh gampang banget. Kita tinggal klik cite, kita bisa copy text. Ada jenis ininya juga ya buat referensi. Jadi buat tipe-tipe daftar pustakanya sudah ada apa, MLA, Kago, BibTeX. Oke, mantap sih ini. Konsensus.app. Kemudian ini juga lumayan, jadi nggak hanya yang dulu, tapi ada tahunnya, jadi bisa kita lihat kalau kita klik. Oke, kita bisa masuk ke bagian papernya dan kita bisa lihat full text-nya. Keren sih, keren banget, keren banget. Nah, sekarang kita tanya pertanyaan lain. To use how to use remote sensing for environmental problems. Oke, sudah dapat jawaban. Wah, keren sih. Oke, udah lumayan kegambarkan ya bagaimana konsensus ini. Sekarang kita lihat di yang ketiga, chatpdf.com. Nah, chatpdf ini dia berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kita menuliskan jawaban apa yang kita cari. Kalau ini kita bisa drop data PDF dulu, misalnya paper ya kita masukin. Nah, ini ada salah satu contoh paper. Nah, kita klik di sini papernya, dia langsung menganalisis si chat PDF ini. Jadi dia membacalah judulnya apa, isinya seperti apa, dan kita bisa bertanya. Bahkan sudah diberikan beberapa rekomendasi pertanyaan. Misalnya saya masukin ini paper tentang Powering Green and Low Carbon Olympics. Nah, sekarang kita ceklah di sini. What impact did these sustainability efforts have on the overall success of Beijing 2022 Olympics? Oke, jadi sini langsung muncul jawaban berdasarkan si paper tersebut. Ini juga sangat bermanfaat sih.
Nah, ini juga bisa digunakan eh, jawabannya tentunya bisa dipertanggungjawabkan karena kita mengambil dari si papernya langsung. Kalau kita mengambil, saya pernah bertanya juga nih, misalnya kita ingin menanyakan satu pertanyaan nih, what is green carbon? Misalnya saya tanya pertanyaan sudah, what does green carbon mean? Nah, jadi kalau misalkan tidak disebutkan, itu jawabannya nanti di sini dia jawab. Istilah green carbon ini tidak disebutkan pada artikel. Bagaimanapun, artikel ini tidak mendiskusikan tentang low carbon dan lain-lainnya. Oh, artikel ini mendiskusikan tentang. Nah, ini intinya. Jadi kita bisa, kalau pertanyaan yang kita ajukan tidak sesuai, maka kita tidak menemukan jawabannya. Oke, langsung balik lagi. Nah, itu beberapa rekomendasi. Ada juga nih satu yang saya rasa bagus. Ini adalah Research Rabbit. Nah, kalau yang tadi itu hmm, lebih apa ya? Lebih kalau Research Rabbit ini lebih bagus digunakan untuk nih, untuk membuat suatu koleksi data yang tentang apa yang sedang kita pelajari. Kenapa? Karena di sini kita bisa, ini tampilan awalnya ya. Jadi tampilan awalnya kita bisa membuat koleksi sendiri, kita bisa membuat kategori sendiri, kemudian bisa dilihat per waktu juga, penulisnya siapa, sehingga kita bisa, misalnya ini digunakan kalau kita sedang menyusun skripsi atau tesis, disertasi. Nah, ini Research Rabbit ini bagus karena tersusun secara rapi. Saya kita tambahkan paper. Tema skripsi kita tentang, apa ya, kita lihat dulu. Hmm, Kualitas air sungai. Kita coba cek ya. Nah, Research Rabbit ini akan mencari rekomendasi-rekomendasi paper sesuai dengan tema yang kita cari. Bisa juga kita pilih misalnya life science and biomedical atau semua subjek. Nah, di sini pun nanti akan muncul beberapa judul dan juga abstraknya ya. Jadi kita bisa lihat juga tahunnya. Kalau menurut kita menarik, add to collection. Oke, kita sudah menambahkan koleksi. Langsung di sini keluar referensinya, pekerjaan ya apa paper yang mirip. Wow, mantap mantap mantap. Kita lihat semua ininya apa paper yang mirip-mirip, keren sih. Nah, di sini pun bisa lihat juga nanti ke sininya penulisnya. Kita lihat publikasi penulisnya. Wah, keren. Nah, jadi ini dibuat memang khusus untuk menyusun sesuatu ya, ketika kita menyusun sesuatu maksudnya. Research Rabbit. Selanjutnya, oke, Trinka. Trinka.ai. Kalau yang tadi berkaitan dengan paper, kalau yang ini bisa digunakan untuk proofreading atau mengecek tulisan kita, apakah itu grammarnya atau misalkan gaya bahasanya. Mirip-mirip lah seperti Grammarly. Jadi jangan pakai Google Translate ya. Google Translate itu untuk general aja. Tapi kalau kita ingin menerjemahkan untuk paper, essay, kita pakai yang lebih advance. So, kita buka dulu trimka.ai. Oke, register for free. Kayaknya saya udah pernah punya akun, langsung sign in aja. Ya udah register for free. Memang Trinka ini saya rasa dari kemarin lumayan lambat ya, maksudnya tidak satset lah gitu, jadi lumayan lama juga. Nah ini ada file yang udah pernah saya buat sebelumnya. Ini kenapa banyak? Yaitu kayak saya bilang tadi, saya klik nggak muncul, klik lagi nggak muncul, sekalinya muncul langsung ada 10. Nah kita buat di sini ya caranya. Pertama kita bisa upload filenya.
misalnya PDF, kita bisa buat new file. Kita buat new file dulu misalnya. Nah, itu kan ketika saya klik new file itu agak lama. Nah, sekarang ini lagi lumayan cepat. Misalnya, nah ini Citarum. Kita bisa cek preferensi, sorry tadi kelewat ya, bisa lihat preferensi bahasanya apakah British atau mau American, kemudian tujuannya untuk reguler atau akademik. Sekarang kita buka dulu di paper, sorry. Nah ini paper tentang paper yang belum lama saya ketik, kita copy, buka lagi Trinka, kita paste. Oke, mantap nih. Jadi langsung ya muncul seperti ini. Ada misalnya water supply, the majority of the earth surface. Nah, ini bisa langsung aja. Most earth surface. Earth-nya harusnya earth of it dihapus, bahkan sampai tanda baca pun dihapus. Ya, jadi menarik sih. Jadi kalau ada grammar yang salah, yang harus dihilangkan, yang kurang artikel, semuanya sangat lengkap. Oke, jadi ini ada beberapa kesalahan. Saya pun bisa langsung perbaiki di sini. Dan untuk ininya pun, interface-nya pun, kita bisa sedikit lah mirip dengan fitur yang ada di Word. Jadi kita bisa ganti font, kita bisa ganti ukuran, kita bisa atur line-nya apa di kiri, tengah, atau gitu seperti apa. Oke, dan menarik ya. Misalnya kita mau academic writing, save, environmental science. Nah, jadi ini memang digunakan untuk bidang akademik ya, advance namanya, trinka.ai, keren. Oke, sekarang kita sudah, berarti tadi udah ada trinka.ai, ada research rabbit, site.ai, consensus.app, chatpdf.com. Nah, kemarin sudah saya jelaskan terkait tugasnya. Oh iya. Yang pertama, ambil salah satu contoh AI untuk dimanfaatkan pada dunia akademik, kemudian buatlah analisis dampak positifnya, negatifnya, dikerjakan pada web kalian. Kemudian juga tugas nomor 2, pilih satu AI bebas, nggak harus akademik, kemudian kalian buat ulasan dan tutorial. Bisa kalian buat melalui YouTube, video YouTube, atau kalian membuat tutorial tulisan pada website. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.